Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas etika dengan topik etika di dalam politik. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Etika politik. Jadi contoh yang berikutnya adalah etika politik. Secara substantif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari subjek atau pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Jadi di sini ketika berbicara etika politik ini tidak bisa lepas dari orang-orang tersebut. Berarti dari orang akan muncul moral. Moral berbicaranya seperti yang dulu sudah kita sampaikan, moral itu adalah berbicaranya di sisi agama. Jadi ini jelasnya seperti itu. Kemudian definisi politik itu berasal dari politik yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau bermacam-macam kegiatan dalam suatu proses penentuan tujuan dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Jadi politik itu alat. Makanya di sini kalau berbicara etika politik melekat pada manusianya. Karena politik itu alat. Alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya ke arah mana? Politik itu kecenderungannya adalah tujuan kepada kekuasaan. Maka berbicaranya adalah kalau etika politik, moral orang yang ingin menjabat suatu jabatan. Nah, di sini makanya ketika berbicara etika politik, apakah ini beretika atau tidak? Kadang-kadang kita orang yang orang awam itu tidak paham, oh ini dikatakan sudah beretika, padahal sebenarnya tidak beretika. Bagaimana cara melihatnya di sini sudah kita tekankan bahwa etika politik erat dengan bidang pembahasan moral. Berarti melekat pada manusia. Definisi policy, kebijakan politik yang artinya adalah kebijakan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan. Jadi di dalam politik itu nanti ada kebijakan-kebijakan di mana kebijakan-kebijakan tersebut ini digunakan, dibuat dalam rangka mencapai tujuan. Nah, dimensi politik manusia. Manusia sebagai individu dan manusia itu juga merupakan makhluk sosial. Berbagai faham antropologi filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia dari kacamata yang berbeda. Faham individualisme yang merupakan cikal bakal faham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara. Dasar ontologisnya merupakan dasar moral politik negara. Sedangkan faham kolektivisme yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang manusia itu sebagai makhluk sosial saja. Jadi ada istilah makhluk manusia adalah makhluk sosial dan makhluk individu ini merupakan dimensi politik manusia. Jadi ini sebenarnya adalah dimensi politik. Nah, ketika manusia itu menganggap diri dia adalah makhluk individu, maka berbicaranya adalah ke arah kebebasan. Saya bebas berpendapat, saya bebas melakukan segala sesuatu, saya bebas berekspresi, saya bebas mengungkapkan perasaan, saya bebas bertingkah ini itu kan. Ini adalah
manusia sebagai makhluk individu. Nah, di sini kalau untuk negara-negara yang menganut paham liberalisme, ini merupakan suatu kaidah yang sangat dihormati. Maka ini yang kemarin sempat heboh ya, di suatu negara di Eropa, ya, sampai dengan pimpinan negaranya menghormati kebebasan dia walaupun dia itu mencaci maki. Nah, mencaci maki orang yang dihormati oleh agama lain, bukan agama mereka, dalam hal ini adalah agama Islam, itu pemimpinnya malah membela. Ini adalah termasuk paham liberalisme. Ini adalah politik manusia sebagai individu. Nah, kalau manusia sebagai makhluk sosial, ini biasanya yang mengadopsi adalah negara-negara sosialis, di mana manusia sebagai makhluk sosial ini dia harus menghormati, mengakui orang lain. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka semua itu berkiblat kepada orang lain. Orang lainnya siapa? Yaitu orang-orang sekitar dia. Teman dia, kakak dia, keluarga dia, sahabat dia, dan sebagainya. Itu semua adalah merupakan makhluk sosial. Dan dia harus menghormati hak-hak mereka semua itu. Boleh dikatakan kalau di dalam paham sosialis itu bisa jadi malah hak pribadi itu tidak ada. Ini yang paling ekstrim. Walaupun sekarang negara di dunia ini sudah tidak ada yang mengadopsi seperti itu. Sekarang mulai semu. Jadi sekarang mulai ke arah campuran. Nah, ini dimensi politik manusia. Di mana nanti dimensi politik ini harus apa? Harus dibatasi dengan etika yang berkembang. Nah, dalam kehidupan manusia, jaminan atas kebebasan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial, sulit dilaksanakan. Karena terjadinya benturan kepentingan antar mereka, sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya. Dan masyarakat itulah yang disebut dengan negara. Jadi sebenarnya ketika manusia itu mengembangkan kebebasan secara penuh, ini sulit sekali untuk diterapkan. Mengapa sulit diterapkan? Karena ada kepentingan-kepentingan orang lain yang tidak bisa kita lampaui. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, nanti sebagai filternya apa? Ya, sebagai filternya adalah hukum yang memayungi hak-hak individu. Ini adalah hukum. Di mana nanti hukum ini semakin luas menjadi hukum itu menjadi suatu negara. Maka di negara pasti ada undang-undang. Nah, undang-undang ini dalam rangka untuk apa? Untuk memfilter kepentingan-kepentingan yang kemungkinan terjadi gesekan-gesekan. Maka kalau sebenarnya simpel, supaya tidak ada terjadi istilahnya anarkisme, lalu terorisme, maupun yang lainnya itu sebenarnya simpel. Yaitu jangan sampai, jadi sebagai negara di sini, ini harus bisa memayungi jangan sampai terjadi gesekan kebebasan individu yang satunya itu jangan sampai menyinggung kebebasan individu yang lainnya. Ini tidak akan memunculkan suatu anarkisme, tidak akan memunculkan suatu terorisme dan sebagainya. Nah, kalau seperti yang tadi saya contohkan, suatu negara di Eropa, kemudian dia
membuat karikatur. Nah, waktu itu adalah karikatur Nabi Muhammad SAW, di mana di dalam umat Islam ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dilarang untuk digambarkan. Maka ya kita harus juga menghormati. Negara malah harusnya itu jangan sampai ini muncul, bukannya malah mendukung. Ini akan menimbulkan gesekan-gesekan. Termasuk dulu sudah sempat saya contohkan, mungkin kalau yang belum sempat menyimak itu di channel YouTube itu sudah ada itu. Yaitu misalkan apa? Kemarin itu ini kalau ini yang kasus yang kemarin berkembang adalah yaitu dari sisi Islam. Nah, sekarang di Islam itu yang namanya makan daging sapi itu sesuatu hal yang halal dan baik sekali. Maka ketika orang Islam berkunjung ke daerah di situ banyak penganut agama Hindu dan Buddha, maka kita harus bisa toleransi dengan apa? Kita jangan makan daging sapi, jangan menyembelih sapi. Kalau misalkan di hari raya Idul Adha kita harus menyembelih sapi, maka menyembelihnya jangan sampai dilihat oleh masyarakat sekitar kita. Yaitu di tempat yang tertutup. Ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka supaya tidak muncul terjadi gesekan-gesekan. Saya contohkan adalah organisasi yang plural, yang heterogen. Misalkan adalah eksekutif mahasiswa, kan? Di mana di situ anggotanya ada yang Islam, ada yang Kristiani. Maka ketika mengadakan acara juga harus perhatikan. Ya diperhatikan untuk apa? Hari. Hari apa? Hari ibadah. Orang Islam adalah hari Jumat, orang Kristiani di hari Minggu kan itu. Maka ketika mengadakan acara sebisa mungkin jangan sampai di hari Jumat atau di hari Minggu. Kenapa? Itu adalah hari ibadah. Jumat hari ibadah orang Islam, Minggu hari ibadah orang Kristiani. Ini adalah dalam rangka supaya tidak terjadi anarkisme. Nah, bagaimana caranya? Wah, ini terpaksa adanya hari adalah ini harus hari Jumat sampai Minggu. Maka kalau hari Jumat sampai Minggu, maka skedul acara harus dibikin yang memungkinkan orang Islam sama orang Kristiani bisa beribadah. Caranya bagaimana? Bikin acara pas ibadah itu adalah sebagai break atau sebagai istirahat atau sebagai acara bebas. Ini caranya seperti itu. Pengertian dimensi politik manusia ini memiliki dua segi fundamental atau dasar, yaitu pengertian dan kehendak. Untuk bertindak, inilah yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Jadi ada pengertian, ada kehendak, yang nanti ujung-ujungnya adalah pada tindakan. Ini dimensi politik manusia seperti itu. Nah, nanti dari tindakan inilah yang akan memunculkan manusia itu beretika atau tidak karena dihadapkan dengan moral manusia tersebut. Kemudian, manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat dari kejadian tertentu. Akan tetapi hal itu dapat dihindari karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun sebaliknya, jika manusia tidak bermoral, maka ia tidak akan peduli dengan orang lain. Jadi ketika berbicara etika politik di sini, ini kalau orang itu beretika, maka dia akan menggunakan moral. Ketika dia menggunakan moral, maka ketika dia itu berusaha untuk mencapai tujuannya, maka dia akan berusaha agar tujuannya tersebut jangan sampai mencederai orang lain. Jangan sampai melanggar kepentingan orang lain. Maka ketika ada orang yang berpolitik tidak peduli seperti itu, maka dia termasuk orang yang tidak bermoral.
Pancasila itu sebagai etika politik. Pancasila itu sebagai etika politik. Nah, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral, maupun norma kenegaraan lainnya sebagai suatu nilai. Pancasila memberikan dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai suatu usaha ilmiah. Filsafat dibagi menjadi beberapa cabang. Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila. Jadi di sini Pancasila yang kita miliki ini merupakan suatu etika politik. Jadi ketika kita berbicara etika politik di negara kita, Indonesia Raya ini sudah ada koridor-koridornya di Pancasila. Maka di Pancasila kita lihat di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Berarti di situ orang ketika berpolitik tidak boleh melanggar dari kaidah-kaidah 5 sila tersebut. Ketuhanan yang Maha Esa berarti tidak boleh melanggar kaidah-kaidah agama yang berkembang di Indonesia. Di dalam berpolitik tidak boleh berbicara masalah agama dan jangan sampai menyinggung masalah agama. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab berarti harus memperhatikan sisi kemanusiaan. Nah, sisi kemanusiaan ini kadang-kadang ini sering diabaikan dalam hal etika berpolitik. Maka sering yang terjadi adalah kemanusiaan itu harganya cuma pada saat pemilu. Ketika sudah lepas pemilu, lupa atas kemanusiaan. Ini yang terjadi. Nah, kemudian ada persatuan Indonesia, berarti harus menjaga keutuhan NKRI. Jangan sampai ketika berpolitik itu melanggar keutuhan NKRI. Dengan apa? Mengadu domba dan sebagainya. Kemudian, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti di situ mengedepankan musyawarah dan mufakat. Di dalam setiap pengambilan keputusan itu mengedepankan musyawarah dan mufakat. Ada musyawarah, ada mufakat. Berarti ada persetujuan bersama. Tidak bisa satu pihak. Ini adalah Pancasila. Lalu yang terakhir ditutup dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini adalah Pancasila. Ini sebagai basic dasar di dalam beretika. Kita tidak boleh itu mengesampingkan itu. Ketika dahulu ada yang berpolitik dengan menyinggung-nyinggung agama, ini juga salah. Maka di dalam berpolitik, di dalam berkampanye kita tidak usah menyinggung-nyinggung agama. Agamanya masing-masing. Ya udah, kalau Kristiani ya Kristiani, Islam Islam, Hindu Hindu, Buddha Buddha, Konghucu Konghucu kan gitu. Silahkan. Agama melekat di individu masing-masing saja. Tidak perlu dibawa di dalam berpolitik. Nah, di mana nanti di situ ketika di etika Pancasila sebagai etika politik ini ada payung hukumnya yang disebut dengan norma hukum. Di mana nanti ada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di dalam Pancasila ini mengisyaratkan yaitu untuk mengembangkan diri tetapi ada payung hukum. Nilai Pancasila sebagai sumber etika politik.
Nah, sebagai sumber etika politik, menjadi dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber moralitas utama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Jadi di sini nilai Pancasila sebagai sumber etika politik ini nanti diadopsi di dalam bentuk suatu sumber moralitas utama yang nantinya melegitimasi atau menghalalkan atau melegalkan suatu kekuasaan. Jadi Pancasila ini nanti sebagai basicnya. Maka karena sebagai basicnya, maka tidak hanya sekedar pada saat pemilu, tetapi juga sampai pada ranah nanti kalau sudah jadi. Ya, kalau sudah jadi ini tetap harus dipegang, tetap harus dilaksanakan. Ini adalah yang terjadi. Jadi ketika seorang itu menjabat sebagai suatu presiden atau menteri, ini dia harus menerapkan moral-moral yang ada di dalam Pancasila. Maka kalau sudah jadi menteri lalu terjadi korupsi, ini dia melupakan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa serta sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan negara. Tadi sudah saya uraikan kan? Sumber-sumbernya kemana kan ini? Sila pertama dan sila kedua. Ini adalah termasuk hak asasi paling hakiki. Hak asasi paling hakiki itu apa? Hak beragama. Dan hak masalah kemanusiaan. Jadi berbicara masalah kemanusiaan yaitu adalah sisi manusianya. Jadi sisi manusianya itu bagaimana? Sisi manusianya itu berarti hubungannya dengan ya kehidupan manusia. Jadi dia butuh makan, butuh sandang, pangan, papan, itu adalah termasuk di dalamnya. Negara Indonesia berdasarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa bukanlah negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religius. Jadi sila ketuhanan yang Maha Esa ini bukan merupakan lalu negara Indonesia adalah negara agama yang berdasarkan pada agama. Tetapi di dalam sila pertama ini menganut bahwa di negara Indonesia dilindungi hak-hak beragama. Jadi hak beragama itu kalau berbicara hak beragama berarti hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kekuasaan kepala negara tidak mendasarkan pada legitimasi religius, melainkan mendasarkan pada legitimasi hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, asas sila pertama lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Inilah yang membedakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa dengan teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, terutama hukum serta moral dalam kehidupan bernegara. Nah, jadi Pancasila ini bukan lalu mengatakan Indonesia adalah negara teokrasi atau negara agama. Berbeda dengan Vatikan, Arab Saudi, itu sudah jelas mereka adalah negara agama. Maka ketika berbicara di Indonesia, ini kita tidak bisa mengedepankan agama.
untuk diangkat sebagai rumusan negara. Tetapi bagaimana caranya negara itu melindungi hak-hak beragama. Makanya berbeda dengan negara yang lain di Indonesia. Karena kita adalah mengadopsi sila ketuhanan yang Maha Esa, sekarang dilihat nilai-nilai agama itu apa kan itu. Maka ketika berbicara di Indonesia, mohon maaf, wisatawan asing berkunjung ke Indonesia itu tidak dengan bebas mereka berpakaian seenaknya, tidak. Apalagi terlebih di Yogyakarta. Di Yogyakarta ini wisatawan tidak bisa bebas berpakaian. Kenapa? Karena memang kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan sampai ketika berbicara ketuhanan yang Maha Esa ini lalu mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran moral. Nih. Caranya bagaimana? Menghormati agama orang lain. Tetapi karena negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, kaidah-kaidah agama itu dipakai. Maka jangan heran. Di kampus ada aturan, tidak boleh pakai bikini, tidak boleh pakai tank top. Kan? Itu kan hak asasi, iya. Tetapi ingat, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada agama yang mengizinkan kalian pakai tank top, pakai yukens, itu tidak ada. Semua adalah pakai busana yang rapi dan menutup aurat. Jadi tidak ada yang kalau mau pakai pakaian tank top begini di mana? Di Indonesia sudah ada tempatnya, yaitu di pantai, kolam renang, silahkan. Itu adalah nilai-nilai Pancasila itu seperti itu. Kita lanjutkan pada penilaian etika. Jadi titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila. Jadi titik tekan dari etika itu adalah pada baik buruk, baik jahat, susila atau tidak susila. Ini adalah masalah titik berat penilaian etika. Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut dengan akhlak atau budi pekerti. Budi pekerti itu tumbuhnya dalam jiwa bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa, dari semasi berupa angan-angan, cita-cita, niat hati sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata. Jadi nanti etika ini akan munculnya ini dalam bentuk apa? Budi pekerti. Nah, budi pekerti dari manusia tersebut. Maka budi pekerti ini simbolnya dari mana? Sumbernya dari moral, akhlak yang dibangun sejak awal sampai mendarah daging. Ini adalah yang namanya penilaian etika. Jadi nanti melihat itu beretika atau tidak ya di situ. Nanti sejauh mana orang itu dikatakan beretika, itu dilihat dari budi pekertinya. Perilakunya bagaimana yang dikembangkan, yang selama ini yang muncul di permukaan, itu seperti apa. Ini dinilai dari seperti itu. Namanya itu adalah akhlak. Ya, itu namanya akhlak. Jadi inti nanti etika itu ada di akhlak. Relativisme etis. Jadi kalau etika merupakan ilmu yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan, maka tindakan melakukan aturan etika disebut tindakan etik.
Sedangkan sifat tindakan tentang pelaksanaannya disebut bersifat etis. Penyebab tindakan tidak etis. Jadi apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis? Yang pertama adalah kebutuhan individu, yaitu terbentur pada kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi. Jadi kebanyakan orang tidak melakukan perilaku atau tindakan-tindakan yang etis, ini mayoritas disebabkan karena terbentur pada pemenuhan kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Misalkan untuk makan, untuk pakaian, dan sebagainya. Lalu yang kedua, seseorang melakukan tindakan tidak etis, ini penyebabnya adalah tidak adanya pedoman, tidak adanya aturan. Jadi dengan tidak adanya aturan atau prosedur yang baku, sehingga orang tidak tahu kalau melanggar etika. Jadi seseorang itu melanggar etika atau berperilaku tidak etis karena di daerah tersebut atau di organisasi tersebut atau di wilayah itu tidak ada aturan-aturan baku yang mengatur tentang etika. Yang ketiga adalah penyebab seseorang tidak melakukan perbuatan yang etis itu karena perilaku dan kebiasaan individu. Jadi perilaku dan kebiasaan bawaan seseorang. Nah, ini berhubungan dengan berkaitan tentang pendidikan orang tua. Jadi apa yang dididikkan orang tua atau lingkungan keluarga itu membentuk suatu kebiasaan-kebiasaan yang muncul di dalam kepribadian seseorang. Kalau kepribadian tersebut muncul di permukaan dalam bentuk perilaku-perilaku yang tidak etis, maka orang tersebut akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis. Yang keempat adalah lingkungan tidak etis. Kalau tadi yang nomor 3 adalah kebiasaan individu, kalau yang keempat adalah lingkungan tidak etis. Jadi bisa jadi seseorang itu dia sebenarnya memiliki bawaan yang etis. Akan tetapi karena lingkungannya tidak etis, maka akhirnya dia terpengaruh berperilaku tidak etis. Seorang yang alim di dalam lingkungan yang dengan penuh kemaksiatan atau penuh kejahatan, bisa jadi orang yang alim tersebut berubah menjadi jahat ataupun berubah menjadi amoral. Yang kelima adalah perilaku atasan. Atasan yang tidak etis berpengaruh terhadap perilaku bawahannya. Mengapa demikian? Karena yang namanya bawahan ini kebanyakan harus nurut kepada atasannya. Maka ketika seorang atasan tersebut memiliki perilaku-perilaku yang tidak etis, maka secara tidak langsung bawahannya pun akan terpengaruh untuk berperilaku tidak etis. Contohnya seorang atasan yang koruptor, maka lambat laun bawahannya pun juga akan menjadi seorang koruptor. Nah, orang yang tidak berperilaku etis maka akan memperoleh yang namanya sanksi. Sanksi yang pertama adalah sanksi sosial. Bisa saja berupa teguran dari pemuka masyarakat hingga pengucilan dari kehidupan bermasyarakat. Jadi seseorang yang berperilaku tidak etis ini akan memperoleh sanksi. Sanksi yang pertama ini termasuk sanksi yang cukup ringan adalah sanksi sosial. Yaitu biasanya dimulai dari sebuah teguran. Jadi teguran dari orang yang dituakan atau pemuka adat atau pemuka
di daerah tersebut atau seorang ulama atau seorang yang ditokohkan di daerah tersebut menegur seseorang yang berperilaku tidak etis. Sampai yang paling berat untuk sanksi sosial adalah diusir dan dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Sanksi yang kedua adalah sanksi hukum. Jika pelanggaran etika sudah mengarah kepada pelanggaran hukum, misalnya korupsi, kolusi, nepotisme, maka hukumlah yang akan berbicara. Jadi, kalau perilaku etis tersebut sudah mengarah kepada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara atau suatu daerah, di mana di peraturan perundang-undangan tersebut terdapat sanksi-sanksi hukum yang melekat di dalamnya, maka orang yang berperilaku tidak etis tersebut akan terkena sanksi hukum. Secara umum, hukum mengukur kegiatan-kegiatan etika yang kebetulan selaras dengan aturan hukum. Jadi, hukum di sini ini akan menjadi tolak ukur kegiatan etika yang selaras dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Ketika aturan-aturan hukum yang berlaku tersebut tidak mampu menjangkau kegiatan-kegiatan perilaku masyarakat yang ada di dalamnya, maka perilaku masyarakat tersebut apabila kurang etis tidak akan terkena sanksi hukum. Biasanya kalau tidak ada di sanksi hukum, maka akan larinya ke sanksi sosial. Pelanggaran etika dan moral bisa saja menyentuh wilayah hukum dan akan mendapatkan sanksi. Kalau perilaku pelanggaran etika tersebut berada seranah dengan aturan-aturan yang berkembang secara hukum, maka si pelaku tidak etis tersebut akan terkena sanksi hukum. Namun pada kondisi lain, bisa saja pelanggaran etika hanya mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat karena pelanggaran tersebut tidak menyentuh wilayah hukum positif yang berlaku. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau seandainya perilaku tidak etis tersebut tidak ada di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku di suatu negara, maka biasanya dikenakan sanksi-sanksi sosial. Contoh-contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah jujur, tidak berbohong. Yang kedua adalah bersikap dewasa, tidak kekanak-kanaan. Yang ketiga, lapang dada dalam berkomunikasi. Yang keempat, menggunakan panggilan atau sebutan orang yang baik. Seperti yang pernah saya ungkapkan, yaitu bisa dengan Mas, Mbak, dan sebagainya. 5. Menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien. Nah, kadang-kadang kita terbawa oleh bahasa-bahasa yang sering kita pakai di dalam media sosial. Bahasa-bahasa di media sosial tersebut jangan sampai dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Bahasa di media sosial ini dalam rangka mempersingkat di dalam pencapaian pesan. Sedangkan ketika kita bertemu dengan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, itu bukan merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan secara singkat. Yang keenam adalah tidak mudah emosi dan atau sering disebut emosional. Jadi contoh perilaku yang etis adalah bisa menahan emosi. Yang ketujuh adalah berinisiatif sebagai pembuka dialog. Jadi ketika ada suatu masalah, maka seorang yang berperilaku etis dia akan membuka dialog untuk mencairkan suasana sehingga permasalahan itu bisa terpecahkan. Yang kedelapan adalah berbahasa yang baik, ramah, dan sopan. Jadi seorang yang etis adalah dia baik dalam tutur bahasa, tutur perkataannya, ramah dan sopan dengan orang lain.
Yang kesembilan adalah menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan. Seperti yang pernah saya bahas, ini suasananya di mana. Ketika berada di tempat yang formal, maka kita menggunakan pakaian yang formal. Ketika berada di tempat yang informal, maka kita menggunakan pakaian yang informal. Yang ke-10 adalah bertingkah laku yang baik. Jadi seorang yang etis adalah dia selalu menjaga tingkah lakunya, sehingga tingkah laku yang dia lakukan adalah tingkah laku yang baik. Tingkah laku yang baik bagaimana? Jangan sampai menyakiti orang lain. Demikianlah video pembelajaran materi etika dengan topik etika di dalam politik. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.